Halo, salam cahaya bagi semua pendengar YouTube channel Cahaya Jiwa. Tentunya kami harapkan semua kondisi para pendengar selalu baik-baik saja dan sehat serta penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas perihal materi topik kecemasan atau yang dapat kita kenal dengan anxiety, di mana ada permohonan beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang perihal kecemasan terhadap diri seseorang yang kian hari makin sering problema ini terjadi di luar sana. Karena hal tersebut, maka saya tergugah mencoba untuk diskusi dan sharing kepada para narasumber dan praktisi spiritual kami, yaitu Om Ajar, untuk membahas dan mengupas materi kecemasan ini. Baiklah, pendengar YouTube channel Cahaya Jiwa, kita tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita segera mendengarkan wawancara saya dengan narasumber kita. Halo teman-teman sekalian, salam sejahtera dan salam jumpa. Kali ini mari kita coba membahas tentang kemelekatan. Nah, apa itu kemelekatan? Kemelekatan adalah sikap atau kehendak untuk memberikan penilaian yang berlebihan yang kemudian menempel secara kuat. Nah teman-teman, kira-kira itulah definisi sederhana dari istilah kemelekatan. Kemudian kita akan coba membagi atau mengelompokkan secara ringkas apa macam-macam kemelekatan tersebut. Saya akan mencoba membaginya menjadi 4. Yang pertama, kemelekatan atas kesenangan. Kemudian, kemelekatan atas persepsi. Ketiga, kemelekatan atas kebiasaan hidup. Dan keempat adalah kemelekatan atas doktrin. Lalu, kalau kita mencoba menguraikan 4 kategori tersebut secara lebih detail, mungkin nanti akan kita bahas lagi satu demi satu. Kita akan coba menganalisa kemelekatan tersebut secara global saja dulu. Kemelekatan-kemelekatan yang tersebut di atas, jika mengikat secara kuat, maka akan melahirkan bermacam-macam dampak. Dampak yang lebih sering muncul tentu dampak yang negatif, seperti misalnya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan pada tingkat-tingkat kronis atau tingkat yang lanjut dapat mengakibatkan halusinasi. Dampak-dampak tersebut berhubungan erat pada mindset dan pola pikir kita, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Nah, pengaruh pada kondisi kejiwaan ini pada tingkat kronis juga menjadi sangat rawan terhadap penyusupan energi. Kadang tanpa kita sadari, orang akan mengalami kesurupan
atau mengalami kerasukan ya, karena kondisi kejiwaannya labil dan tidak stabil. Kemudian dampak secara fisik juga akan nampak jelas dengan munculnya macam-macam penyakit yang tanpa kita ketahui sabab musababnya. Stres, persepsi yang labil, kecemasan yang berlebihan. Nah, ini dampak-dampak negatif yang sering muncul dari kemelekatan atas kebiasaan hidup. Nah, kecenderungannya adalah pola-pola kehidupan yang dijalani. Seperti contoh misalkan biasa melakukan satu koordinasi atau satu komunikasi yang baik, lalu tiba-tiba satu saat tidak terjadi komunikasi, lalu muncullah label yang tidak bagus, lalu muncul perselisihan, muncul friksi dan lain-lain. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan ketika terjadi penyimpangan dari kebiasaan itu pasti akan menimbulkan satu energi yang negatif, marah, jengkel, kemudian mengambil pemikiran-pemikiran yang negatif yang lain-lain. Kemudian kemelekatan atas doktrin ini juga tidak kalah berbahayanya. Kenapa? Karena ketika mindset kita sudah menerima satu faham tertentu atau satu ajaran tertentu, ketika tidak kita lakukan dengan rasionalitas yang kuat, dengan dasar-dasar pikiran yang jernih, ini akan membuat kemelekatan yang sangat kuat lingkungan. Ini sangat jelas berbeda karena kondisi zaman pada saat itu, kemudian ditambah juga dengan pemahaman tentang ajaran luhur. Pada zaman nenek moyang kita, ajaran leluhur sangat luar biasa, yang mampu membangkitkan kesadaran jiwa secara murni, ditambah lagi dengan kemampuan para leluhur kita dalam mengendalikan ego dan hawa nafsu. Spiritualitas leluhur kita telah mampu menyelaraskan antara jiwa dan mindset. Karena pada zaman nenek moyang kita juga kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya tidak seperti zaman sekarang. Karena zaman sekarang semuanya serba ada, semuanya serba tercukupi. Ditambah lagi ajaran-ajaran luhur yang tidak lagi menjadi pondasi bagi kita sekalian. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mencoba untuk menggali kembali ajaran-ajaran luhur yang sudah lama semakin terkikis, kalah oleh zaman, kalah oleh doktrin, dan lain sebagainya. Adakah cara agar kita terhindar dari kecemasan ini atau menyembuhkan rasa kecemasan dari diri kita, Om? Nah, lalu bagaimana untuk menghindar atau mengurangi dampak negatif dari kemelekatan itu? Di sini saya coba merumuskan dalam bentuk sederhana, yaitu 3 langkah bahagia dan 1 langkah rela. 3 langkah bahagia adalah 1 narimo atau menerima. Yang kedua terhubung atau terkoneksi. Yang ketiga tidak melekat atau netral.
Oke, kita bahas satu-satu. Narimo atau menerima adalah kondisi di mana dengan menerima kita tidak berusaha memaksa keadaan berubah menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita tidak merasa menjadi korban, namun dapat melihat realitas dengan jelas dan apa adanya. Kemudian terhubung atau terkoneksi. Dengan terkoneksi hidup kita dengan Tuhan, dengan Gusti, terkoneksi dengan sesama, terkoneksi dengan alam, akan membawa kita lebih bersyukur dengan apapun keadaan dan peristiwa yang kita hadapi. Kita akan mampu meresapi keindahan, kenikmatan, dan segala sesuatu yang telah kita terima. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk ingin bahagia, ingin aman, dan ingin menghindari penderitaan. Kemudian tidak melekat atau netral. Kita tidak berusaha menggenggam atau mempertahankan sesuatu terhadap apapun. Kita sadar mengetahui hidup selalu berubah. Kemelekatan berasal dari ketakutan adalah sumber penderitaan. Nah, teman-teman, dengan berkembangnya hal-hal tersebut di atas, 3 hal tersebut akan bermanfaat membuka labirin diri kita dalam hal kedamaian. Jadi santai saja karena semua peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini nyata sudah tercatat dalam DNA kita. Jadi segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Nah, dengan demikian seiring dan meningkatnya kesadaran kita, maka pola-pola DNA tersebut lambat laun akan tersingkap secara perlahan-lahan. Jadi hadapilah saja semuanya dengan tenang, dengan tetap santai, dan lepaskan belenggu kemelekatan, maka kita akan menemukan jalan keluar. Kemudian satu langkah merelakan, ya, dengan gambaran seperti ini. Ketika kita melepas sesuatu yang akan pergi pasti dan biasanya terasa begitu sulit dan menyesakkan. Sebaliknya, jika kita menerima sesuatu yang akan datang, biasanya kita akan mengalami euforia, mengalami kegembiraan, mengalami situasi yang meluap-luap. Nah, demikian itu adalah gambaran kemelekatan. Makanya kita harus berusaha netral. Biarkan yang pergi dengan lapang dada dan terimalah yang datang dengan biasa-biasa saja. Kita juga harus selalu menjaga pola pikir atau mindset kita, karena itu juga menjadi satu kunci untuk lepas dari kemelekatan. Pikiran yang mendominasi segala aspek dan jika ditambah oleh stimulus dari lingkungan serta pengetahuan yang tidak tepat, ini akan sangat mudah melahirkan dampak kecemasan akut. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali mengendalikan dan mengelola pikiran kita dengan mengenali bentuk pikiran plus mengendalikan emosi serta perilaku. Dengan pengendalian ini, maka respon kita terhadap segala peristiwa, kejadian, ataupun problem-problem yang kita hadapi akan sangat terukur dan aman, di mana akan berujung pada kedamaian, kebahagiaan, dan lepaslah kita dari jerat kemelekatan. Jadi
pada dasarnya mindset kita atau pola pikir kita juga akan menjadi pengaruh besar terhadap kemelekatan yang kita terima. Terima kasih.